Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama menelusuri kajian surah Ali Imran ayat nomor 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqad wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahi masir. Sadaqallah. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin, janganlah orang mukmin itu mengambil orang-orang yang kafir aulia menjadi pemimpin min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berani melakukan, yaf'al itu satu tekanan, yang berani melakukan dzalika demikian itu, falaysa minallahi fi syai'in, maka bukanlah atau tidaklah sekali-kali minallah, dari golongan Allah, fi syai'in, di dalam sesuatu pun. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin, orang-orang mukmin itu janganlah mengambil orang-orang kafir. Jadi janganlah mengambil orang-orang mukmin itu akan orang-orang kafir. Jadi maksudnya orang-orang mukmin itu jangan mengambil orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang berani melakukan demikian itu, falaysa minallahi fi syai'in, maka bukanlah dia dari kerabat Allah dalam sesuatu pun. Maksudnya bukanlah dia dari golongan yang akan mendapat perintah Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqat, illa melainkan an tattaqu, hendaklah kamu sekalian takut minhum, dari mereka, tuqah, sesuatu yang ditakuti. Jadi hendaklah kamu sekalian mempunyai rasa takut kepada keadaan mereka dengan sesuatu yang ditakuti.
Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukum, dan ini termasuk muqaladah, jadi balik lagi. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah yuhadzirukum, memperingatkan kepada kamu sekalian. Memperingatkan, yuhadziru sini memperingatkan atau menakut-nakuti. Dan Allah menakut-nakuti kepada kamu sekalian nafsah, akan dirinya. Jadi nafsu akan dirinya maksudnya akan azab dari dirinya. Wa ilallahi masir, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina. Janganlah sekali-kali mengambil orang-orang mukmin itu terhadap orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini gawat. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah. Maka barang siapa yang berani melakukan demikian, falaysa minallah, maka bukanlah dari golongan hamba Allah, bukanlah dari golongan keridhaan Allah. Min syai'in, min Allah fi syai'in, dalam sesuatu pun. Jadi maksudnya bukanlah dari golongan hamba Allah sedikit pun. Illa antataku, melainkan antataku, hendaklah kamu sekalian takut. Hendaklah kamu sekalian takut. Minhum tuqat, dari mereka orang-orang kafir itu, tuqat, sesuatu yang ditakuti. Tuqat itu sesuatu yang benar-benar ditakuti. Jadi melainkan adalah kamu sekalian takut dari mereka sesuatu yang benar-benar ditakuti. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kamu atau menakut-nakuti kamu. Nafsahu, akan dirinya, maksudnya akan bencana yang pasti akan diterima dari diri Allah, dari Allah. Wa ilallahi masir, dan kepada Allah al-masir, tempat kembali. Nah ini hadirin, makanya ayat sebelumnya itu Allah menata jiwa kita, motivasi kita itu kemana. Sebab hidup kita ini cuma sekali. Hidup sekali, karena takut dengan dunia, timbullah kita motivasi kita berubah. Katanya mau minta ridha Allah, katanya mau meniti kebenaran, tapi kenyataannya di dalam melaksanakan tugas-tugas kebajikan, terutama para dai, para ulamanya, itu yang dikibuli Allah, yaitu dengan apa? Dengan melontarkan ajaran-ajaran yang kira-kira akan melemahkan pandangan orang-orang, bukan menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi di situ yang diistilahkan, kemudian Allah memberikan petunjuk. Siapa yang sudah dirinya dimotivasi dengan motivasi yang benar dalam hidup ini, maka berdoalah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya.
Sudah itu, langkah selanjutnya apa? Jadi jangan minta, ya Allah redailah kami, tapi gaya kita tidak mengharap itu. Ya Allah kami minta petunjuk, tapi kita tidak pernah mengkaji. Sama saja. Ihdinas shiratal mustaqim diucapkan tiap-tiap hari, tapi mengkaji Islam tidak pernah. Bagaimana mau ditunjuk? Itu yang disilakan. Maka itu langkah selanjutnya Allah menuntunkan, la yattakhidul mu'minuna, la yattakhidul mu'minuna, seharusnya la yattakhidu. Tetapi di sini untuk memberikan suatu pengertian yang tegas, orang mukmin itu tidak akan sekali-kali atau jangan sekali-kali mengambil al-kafirina, orang-orang kafir, aulia sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Jadi kalau bahasa kita, kalau orang mukmin itu mempunyai top pimpinan yang tertinggi, ini yang dipermasalahkan, pemimpin yang tertinggi. Kalau siapa pemimpin yang tertinggi itu, kalau bukan dari golongan orang mukmin, itu akan mudah dipengaruhi oleh bau kanan kiri yang diangkat malakun itu, malak seperti zaman Fir'aun. Fir'aunnya itu kan sudah kafir. Maka malak-malak itu bau kanan kiri, penasihat-penasihatnya dan sebagainya, itu langsung mendewa-dewakan dia. Ini tidak akan memberikan kesadaran pada Fir'aun, bahkan bertambah dirinya menjadi sesat, yang sesat-sesat. Itu kalau orang kafir. Maka itu Allah meletakkan, jangan orang mukmin itu mengambil pemimpin yang tertinggi itu dari kalangan orang-orang kafir, bukan dari golongan mukmin. Jadi tegas, yaitu tegas, al-kafirina awliya'ah min dunil mu'minin. Jadi seolah diulang kalimat itu. Jangan mengambil orang-orang kafir yang pimpinan dari selain orang-orang mukmin, jangan sekali-kali. Sebab terus terang negara atau manusia itu kan hancur. Akan kalau bahasa orang Jawa, menerima bebelu, menerima ancaman yang pasti akan datang. Tidak bisa tidak. Jadi kalau kita ingin mempunyai generasi yang terpelihara, di saat kita ini masih hidup dan mempunyai kewenangan untuk menentukan seorang pemimpin dalam satu masyarakat, maka kita wajib menjatuhkan pilihannya hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita menjatuhkan pilihannya kepada bukan orang yang beriman, sama dengan mengatakan, ya Allah hancurkanlah keturunanku yang akan datang. Sama itu. Jadi kalimatnya cuman kalimat yang seperti itu tidak ada. Sama. Jadi itu, maka istilahkan orang mukmin itu jangan sekali-kali mengambil pemimpin orang kafir, yaitu bukan dari golongan mukmin. Jelas-jelas mereka itu yang diistilahkan di dalam Quran itu yang sudah selalu kita kaji itu, istahabbul umya alal huda. Kawan, jangan jadi pemimpin mencintai kebutaan rohani. Sudah itu istahabul kufra alal iman. Pemimpin yang menghalalkan segala cara, wajib
loga atau segitu, loga. Ini maka itu Allah berikan kalimat la yattakhidul mu'minina wal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah sekarang gini, yang namanya orang mukmin itu yang bagaimana, yang namanya orang kafir itu yang bagaimana? Nah itu. Yang namanya orang mukmin itu orang yang apabila dibacakan idatuliyat alim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang mukmin itu yang kalau dibacakan Quran bertambah keimanannya. Isinya hanya pasrah terhadap ketetapan Allah. Dia hanya melakukan kebenaran, lain tidak ada. Apapun yang akan terjadi terserah. Yang jelas dia hanya melontarkan kebenaran di tengah masyarakat umat. Titik. Tidak ada alternatif lain. Jadi tidak ada kamusnya. Kalau bahasa kita ini, kalau di negara Indonesia ini mau diangkat presiden bukan dari orang Islam, tidak ada kamusnya. Mereka akan mengundang satu bencana yang besar, pasti. Kalau dipilih presiden ya yang orang Muslim, orang Islam. Kalau dipilih presiden yang bukan orang Muslim, non Muslim, akan mengundang bencana, pasti tidak bisa tidak. Mengundang bencana dari Allah SWT, pasti tidak bisa tidak. Maka itu, tetapi yang pernah saya baca di dalam perkuliahan tentang perundang-undangan itu dirubah, diganti siapapun. Jadi bukan merupakan persyaratan utama orang beragama Islam. Ini luka-luda, kalau dipakai luka-luda pasti. Bila jelas akan berakibat fatal kalau sampai umat Islam itu dipimpin oleh orang-orang yang non-Islam. Tentang pemahamannya di sana. Sebab kaidah mukmin itu apa? Kaidah mukmin itu adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu antara lain apa yang dibacakan ayat-ayat kami akan bertambah keimanannya dan tawakal kepada Rabb. Mengapa kau wa'ala rabbihim, kau tidak wa'ala Allah ya tawakkalun, wa'ala rabbihim kepada Rabb? Itu karena Rabb mempunyai, menunjukkan adanya kewenangan hak mengatur yang wajib ditaati hambanya. Hak pemeliharaan yang wajib diterima oleh hambanya. Hak bidikan yang wajib dipatuhi oleh hambanya. Yang menyatakan dirinya beriman. Nah, itu gampang. Itu disebutkan. Yang itu dengan kaidah mukmin itu apa? Sebab kita itu nanti setelah mati kita itu akan dinilai Allah. Golongan mukmin bukan. Bukan sebelah sini. Oh ini mukmin setengah-setengah sebelah sini. Wah ini enggak ada api, ini mukmin yang sepenuhnya sebelah sini. Anda akan dipilah-pilah. Itu yang Quran. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu pemilah-milahan nanti setelah kita meninggal. Tapi di waktu hidup tunjukkan ciri keimanan yang ada di dada orang-orang mukmin itu dengan cara kalau dibacakan Al-Quran itu bertambah. Zadathum imanan. Sudah itu tawakal. Tetap menjatuhkan pilihannya hanya kepada orang mukmin, lain tidak ada. Imam Abu bukan yang ini, bukan kampanye juga ini Quran yang mengatakan itu. Terserah mereka. Itu yang diistilahkan wa may yaf'al dzalika. Nah, sekarang definisi kafir. Yang definisi kafir. Yang namanya orang kafir itu yang bagaimana?
yang diistilahkan alladzina kafaru. Alladzina kafaru yang bagaimana? Itu terus terang yang diistilahkan orang yang membelakangi peringatan Allah. Yaitu orang yang istilahnya itu dalam hidupnya itu senang diliput oleh syaitan. Yang disebut mayyasu an dzikrir rahman. Orang yang mengabaikan peringatan Allah, memandang Quran tidak relevan lagi. Kita dalam masalah dunia, jangan coba-coba dengan kita dulu, tidak usah. Nah, orang ini orang kafir. Orang kafir. Dalam masalah dunia, nanti dulu soal Quran. Sekarang bagaimana kita ini? Itu ciri kafir. Ciri kafir. Sebab Quran ini meliputi segala jurusan. Itu orang kafir, orang yang mengabaikan, menganggap Quran tidak relevan. Ya kalau kitab selain Quran mungkin selain Quran mungkin. Tapi Quran jelas kok. Nanti akan kita bongkar dalil-dalilnya yang tegas-tegas akan menunjukkan kemana kita ini. Arah pemahaman mukmin yang bagaimana dan arah pemahaman kafir yang bagaimana, kemudian bagaimana sikap mukmin pada kafir. Wah ini aja, ayat ini cukup berat. Maka Rasulullah waktu turun ayat ini keluar keringatnya luar biasa. Ayat cukup berat. Sebab apa? Mau tidak mau akan membelokkan, akan membuat satu garis di markas. Kamu tidak mau. Dan istilah dunia tempur akan bersatu garis di markas. Ini aja garis kami. Maaf, sorry, itu. Jangan kami tidak bisa melirik Anda sekalian dalam hal masalah ini prinsip. Oh ini tidak bisa. Oh ini tidak bisa. Maaf, itu seharusnya. Ini seharusnya, ini bunyi ayat ini soal manusianya terserah. Tapi bagi itu dulu ini ngasih yang enak, lauknya pakai apa segala macam yang bergizi, ada sayurnya, ada buncisnya, ada telurnya, minumnya minum susu, manis pula, kental lagi. Masih milih ayam fried chicken yang dikasih racun itu, silahkan. Itu yang dikasih racun, silahkan. Jadi juga gini makanan bergizi, sayur, nasi, wah kuno. Sekarang harus fried chicken itu yang rasanya lezat. Sudah itu tambah pula hidungnya pakai dikasih bau-bauan supaya lebih terasa nikmat. Tidak tahu tiga hal ini akan mematikan kita. Pertama zat pewarna, yang kedua zat pengawet, yang ketiganya istilahnya apa itu jadi seragam, zat pewarna, zat pengawet, zat perasa. Tiga ini akan mematikan kita. Tapi mana yang ini? Silahkan. Kita kan maunya jam perasaan. Tiga zat ini adalah yang akan mematikan, merusak kesehatan kita. Kita senang beli seperti beli es yang dengan apa? Cuman kita belum pakai pintu gerbang. Kalau sampai itu gerbang nanti kalau es masuk sini masalah kan. Es yang dari luar itu pakai sari manis. Itu bisa menimbulkan penyakit kanker itu pada anak-anak. Jangan ibu memberi anak itu semestinya itu. Cuma kadang-kadang cerita anak-anak daripada nangis malah biarlah kanker lagi lah. Baik, kadang-kadang gitu. Ini sebenarnya. Jadi tiga zat ini menghubungi kita. Ya kita kan muncul milih. Quran mengatakan ini dua nasi. Wah nasinya beras anyar. Kalau ketam. Kapan dimakan licin di tenggorokan, makan bercantik tidak terasi. Ini sayurnya, wah ini daging ayamnya, pokoknya gizi.
Jadi minumannya susu kental, lezat lagi. Kita mempunyai apa? Reject itu yang keren, tetapi diberi tiga macam ini sama dengan kita bunuh, merusak kesehatan kita. Terus sekarang ini makanan kebanyakan pakai formalin yang untuk ngawet orang mati itu dicampurkan di makanan kita, formalin itu zat pengawet untuk orang mati. Kalau di rumah sakit orang mati itu untuk dimasukkan kamar mati itu formalin dulu supaya awet sampai beberapa hari, bahkan sampai pada yang punya keluarga datang ngambilnya. Itu begitulah juga makanan itu supaya awet. Jangan kasih zat pengawet. Kalau berarti kita makanan ramuan ke orang mati ini. Ini sekarang racun-racun sekarang itu disebarkan di masyarakat. Itu sebagai gambaran contoh soal di situ jelas antara mukmin kafir berbeda. Kalau mukmin itu tadi yaitu tidak tulis salim ayatnya zadatum imanan. Orang kafir tidak ya'su an dzikrul rahman. Nuqayyid syaitan fawalau qarib, mengabaikan, meremehkan peringatan Allah dan kami jadikan setan sebagai sahabat karibnya. Itu kafir itu. Kafir itu sahabat karena setan coba kalau kita lihat film TV, film Cina itu. Kalau di kelenteng dia diundang setan. Kalau yang diundang setan. Pakai huruf ini yang pakai duit-duitan itu kita Cina itu. Dan setan. Coba kalau anak-anakmu baca langkung itu. Kita harus beli duit kelenteng itu, dibeli itu. Beli duit kelenteng itu undang jalan, kalau nggak pakai itu, nggak akan datang setannya. Pengalaman zaman masih kecil, suka main jelangkung, pergi ke kelenteng, beli duit kelenteng, rapok sekian mbak, nanti dibakar. Jalan saya kami bisa kecil-kecilan, tak datang kemari, jalan itu baru datang, tapi coba beli kita dibakar, tidak mau datang. Karena memang undang setan, itu yang namanya orang kafir, gampang imam ini takrifnya. Maka itu wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan demikian, siapa yang sampai berani melanggar sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh mengangkat orang kafir sebagai pimpinan, yaitu sebagai yang dimaksud yang atas yang tertinggi maksudnya itu. Kalau yang bawah itu no problem, itu bisa diselang-seling asalkan dengan posisi yang menentukan. Kalau posisi yang menentukan strategi negara, posisi yang menentukan strategi apa misalnya apa itu politik keamanan dipegang orang kafir, roda dibunuh, banyak dai masuk tahanan lagi daerah. Maka sini yang diistilahkan wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi syai'. Siapa melakukan seperti itu maka bukan dari golongan hamba Allah sedikit pun. Tidak. Jangan kita melihat hamba Allah, bukan kata Allah, bukan hamba itu. Laisa minni gitu. Waktunya ya Allah begini-begini, laisa minni. Berdoa kata Rasulullah, fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum. Ulama bilang kamu suruh berdoa pada Allah, tidak akan dikabulkan. Wa tastaghfiru, kamu minta ampun dengan Allah, fala yughfar lakum, Allah tidak akan ampuni pada kamu. Ini bukan falaysa minni. Maka disilakan di sini falaysa minallah fi syai'in. Falaysa minni, falaysa minallah fi syai'in, bukan dari golongan yang diakui sebagai hamba Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqa, melainkan hendaklah kamu sekalian takut dari mereka orang kafir itu. Tuqa, sesuatu yang ditakuti. Itu maksudnya apa?
Orang kafir itu bagi orang mukmin masih boleh sekian boleh. Lain itu kanlah silakan. Tetapi hal-hal yang kira-kira akan mengkhawatirkan yang menyangkut strategi yang penting, jangan. Tapi hal-hal yang kira-kira untuk membantu kiprah mukmin, silakan. Ya, misalnya apa, misalnya ya apalah Islam sebetulnya kira-kira tidak merusakkan strategi umat Islam dan memikirkan petunjuk. Sebab Islam itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Cuman orang kafir itu suka menanggapi seperti apalagi kalau mendengar suara cara ngomong begini itu wah ini orang ini masih ya, masih ya. Itu kalau orang Islam tanda-tanda sana itu biasa ya. Jadi begitulah. Wa yuhadzikumullah nafsah. Allah memperingatkan pada kamu. Minal mu'minin. Ini maksudnya Allah memperingatkan pada kamu minal mu'minin